Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, saya Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STAN Majene dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 orang akan membuat tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni Ustadz Dirman Rashid LC. Kami akan memaparkan materi tentang tafsir corak sufi, di mana akan membahas pengertian, pembagian, serta kekurangan dan kelebihan. Adapun anggota kelompok kami yakni: nama saya Syaiful Amsi, alamat Majene. Perkenalkan, nama saya Zulham. Saya berasal dari Tammerodo, Sendana. Perkenalkan, nama saya Muhtadi, asal Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham, alamat Campalagian. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, asal daerah Pinrang, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Wahyu, saya berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Yalhaqzam, saya berasal dari Campalagian, Polewali Mandar. Perkenalkan, nama saya Rahmat Iswandi, berasal dari Mamasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 1, di mana kami akan memaparkan materi yang berjudul Tafsir Sufi. Dalam pemaparan materi kali ini, kami mempetakan ke dalam 3 bagian, yang mana yang pertama adalah pengertian tafsir sufi, yang kedua pembagian beserta karakteristik tafsir sufi, dan yang ketiga itu adalah kekurangan dan kelebihan tafsir sufi. Adapun pemaparan materi yang pertama itu adalah pengertian tafsir sufi. Tafsir sufi adalah penafsiran yang ditandai dengan adanya perbedaan makna zahir ayat. Karena adanya petunjuk-petunjuk atau dilalah yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama tertentu, atau hanya diketahui oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dikenal dengan kata ma'rifat, yaitu orang-orang yang berakhlak tinggi dan telah terlatih jiwanya melalui mujahadah. Orang-orang yang telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjangkau rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an. Akalnya penuh dengan pemahaman yang mendalam dengan jalan ilham atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu menggabungkan antara pengertian yang tersirat dengan maksud tersurat atau isyarat dari ayat Al-Qur'an. Kemudian adapun landasan dari beberapa pakar tafsir sufi, yang mana mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, likulli ayatin zahrun wa batanun wa likulli harfin haddun wa likulli haddin maqala'un, yang artinya setiap ayat memiliki makna lahir dan batin, setiap huruf memiliki batasan-batasan tertentu, dan setiap batasan memiliki tempat untuk melihat. Baik, setelah kita mengetahui pengertian tafsir sufistik, kita masuk ke dalam pembagian tafsir sufistik. Pembagian tafsir sufistik itu dibagi menjadi 2 bagian. Tetapi dalam pembagian ini mayoritas ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa tafsir sufistik yang berbentuk nazari itu ditolak, sedangkan tafsir isyari itu diperbolehkan.
Jadi kita masuk ke dalam pembagian yang pertama, yaitu penafsiran tafsir sufistik Nazari. Tafsir sufi Nazari adalah tafsir sufi yang dibangun untuk mengusung dan memperkuat teori-teori mistik yang dianut oleh mufassir. Muhammad Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir sufi Nazari pada praktiknya adalah penafsiran yang tidak memperhatikan aspek bahasa dan juga tidak menegaskan apa yang dikehendaki oleh syarak. Adapun ulama yang representatif dalam tafsir ini adalah Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik tafsir Sufi Nazari. Yang pertama, tafsir Sufi Nazari itu sangat kuat dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat. Yang kedua, tafsir Sufi Nazari itu adalah bentuk penafsiran yang dimana hal-hal gaib itu ditarik ke dalam suatu yang nyata. Yang ketiga, karakteristiknya adalah tafsir Sufi Nazari mengabaikan struktur gramatika bahasa Arab, hanya menafsirkan sesuai keinginan penafsir. Adapun contoh penafsiran tafsir Sufi Nazari dalam bentuk karakteristiknya yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat terdapat dalam Quran surah Maryam ayat 57 yang berbunyi wa rafa'na makanan 'aliyan, kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tetapi di sini Ibnu Arabi menafsirkan kata makanan 'aliyan itu sebagai antariksa atau alam bintang. Baik teman-teman, adapun pembagian tafsir sufi yang kedua adalah tafsir sufi syari, di mana tafsir sufi syari ini adalah pentakwilan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan makna lahiriah, kemudian sesuai dengan petunjuk khusus yang diterima para tokoh sufisme. Kemudian setelah mengetahui apa definisi dari tafsir sufi syari, maka perlu kita ketahui bagaimana karakteristik dari tafsir sufi syari. Karakteristik yang pertama adalah penafsiran isyari tidak menafikan apa yang dimaksud pada makna zahir dan makna batin. Dikarenakan meyakini bahwa Al-Quran terdiri dari makna zahir dan batin, kemudian ada nas yang lain yang menguatkannya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah tidak bertentangan dengan syara dan akal. Kemudian yang ketiga adalah diawali dengan penafsiran terhadap makna zahir dan memungkinkan. Kemudian setelah mengetahui karakteristik dari tafsir isyari ini, yang perlu kita ketahui bagaimana contoh dari tafsir sufi isyari ini. Contoh dari tafsir sufi isyari yaitu inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Quran Surah Toha ayat 12. Secara zahir, tinggalkanlah wahai Musa kedua terompahmu. Menurut Al-Ghazali, makna batin dari ayat ini adalah tinggalkanlah hai Musa kedua alammu, baik alam dunia maupun akhirat, yakni janganlah engkau memikirkan keuntungan dari duniawi dan jangan pula engkau mencari pahala ukhrawi, tapi carilah ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah teman-teman mengetahui karakteristik dengan pembagiannya, kita lanjut pada pembahasan yaitu kelebihan dan kekurangan pada penafsiran tafsir sufistik. Adapun yang pertama perlu kita ketahui adalah bahwasannya dari setiap apapun itu ada kekurangan dan kelebihan. Terlebih lagi dari corak penafsiran sufistik ini. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui, pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari
corak penafsiran sofistik yang pertama adalah mengisi ruang pemaknaan pada wilayah historik atau dimensi baginya. Nah, di sini kita tahu bahwa pada ketika kita menggunakan penafsiran sofistik, ada memang ruang-ruang pemaknaan yang begitu hanya pada satu fokus tertentu saja, tidak pada secara menyeluruh. Artinya ini kita menggunakan secara penafsiran ini kita menggunakan secara batiniah atau dalam diri. Kita perlu memaknai bahwa corak ataupun kelebihan yang satu ini adalah bahwa kita menggunakan dimensi batinnya. Kemudian yang kedua adalah sangat tepat untuk rujukan orang-orang yang berkehendak meningkatkan martabat spiritual. Jadi teman-teman ataupun para orang-orang yang ingin meningkatkan spiritualnya, maka tentunya adalah dengan mempelajari atau menafsirkan dengan menggunakan corak tafsir sofistik. Nah, di situ teman-teman bisa paham bahwa untuk memudahkan kita dalam berhubungan dengan Tuhan itu, maka perlu kita ketahui bahwa untuk itu kita menggunakan corak tafsir sofistik. Oke, sebagai kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman, kami mengambil kesimpulan bahwa di mana tafsir sufi syar'i adalah salah satu corak tafsir dalam memberikan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan perangkat takwil, aspek-aspek asemorik dan isyarat yang terkandung dalam teks ayat-ayat Al-Quran. Terlepas dari kontroversi yang terjadi dalam mengomentari cara tafsir ini, yang jelas tafsir sufi syar'i adalah sebuah upaya memaknai dan tentunya memberi kontribusi dalam memperkaya khazanah literatur tafsir dan supaya mencerahkan umat. Lalu memperluas pemahaman tentang makna Al-Quran atau paling tidak pembacaan tafsir sufistik dianggap sebagai wisata intelektual. Kira-kira pendapat tadi mau yang dekat atau yang jauh? Yang dekatnya saja. Kenapa yang dekat deh? Supaya tidak jauh dari dekat. Ini deh, dia pun situ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madinah. Di sana ini juga bagus, ada juga universitas agama. Ini termasuk kakak kita ini, termasuk kami ini ada 3, ada 1 yang kami masuk yaitu prodi ilmu Al-Quran dan tafsir deh. Bagaimana kalau masuk di situ juga deh? Langsung di situ. Tapi
seperti apa itu anunya itu? Bagus sekali deh, apalagi nasarankan ke masuk orang tuamu masuk di fakultas agama, mau ke belajar agama lebih dalam. Nah itu nih ilmu Al-Quran dan tafsir deh, bagus sekali itu belajar Al-Quran, menafsirkan, bagus sekali deh. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendalami agama terkhususnya pada Al-Quran dan tafsir, mari bergabung dengan kami di Prodi Stain Majene. Unggul. Hancur. Malabia. Ya. Kemudian contoh dari tafsir